Oke, baik, kita mulai saja sambil lalu menunggu teman-teman yang lain, ya, karena sudah waktunya masuk. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita tentang single English, ya, dan implementasinya di bahasa pemrograman Java. Perlu Anda ketahui, ya, untuk materinya silakan Anda download ulang karena PPT yang minggu lalu sudah saya update, ya. Saya tambahkan beberapa slide untuk nanti kita bahas bersama sampai lalu kita implementasikan di dalam bahasa pemrograman Java. Ya, baik, kita mulai dulu, ya. Saya share dulu layar saya. Oke, saudara sekalian, ya. Kalau minggu lalu kita sudah sampai di pembuatan ininya, ya, nama-nama filenya, ya, project dan nama filenya. Kemudian juga sudah saya membuat di kelas single English-nya, ya, membuat kelas single English. Kemudian di dalam kelas saya masih punya satu prosedur, namanya tampil semua data, ya, prosedurnya semacam ini. Nah, kemudian berikutnya kita bagaimana membuat prosedur untuk menyisipkan data, baik data di awal list, di akhir list, atau nanti di tengah-tengah, ya, ya, menjadi data elemen keberapa, misalkan gitu, ya. Baik, kita mulai dulu dengan penyisipan data di awal list, ya, menyisipkan data menjadi elemen pertama, ya. Jadi penyisipan data di awal list. Algoritmanya kita lihat begini, ya. Jadi untuk menyisipkan data di awal list atau menjadi list data pertama, kita harus membayangkan bahwa linked listnya itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika listnya masih kosong, jadi headnya masih megang sesuatu yang kosong nul, gitu, ya. Ini berarti listnya belum ada anggotanya atau belum ada datanya. Kondisi yang kedua yaitu list yang sudah ada isinya. Contoh misalkan headnya di sini megang list Ika, Ika Rini, Irin, Irin megang Ida, Ida megang Indah, baru nextnya Indah 0. Kemudian kita akan menyisipkan data baru Irna menjadi elemen pertama atau menjadi data pertama. Oke, ya. Nah, kita lihat di kondisi yang pertama dulu, ketika listnya masih kosong, ya. Misalkan head megang 0, sesuatu yang kosong, jadi belum ada anggotanya. Algoritmanya begini, ya. Pertama kita buat variabel baru namanya simpul baru, misalkan tipenya adalah simpul satu arah, ya. Ini kemarin kan sudah kita buat di Java-nya kelas simpul satu arah, isinya seperti ini, ya, cuma ini, ya, isinya ini, ya, ada info dan ada next-nya saja, ya. Kalau yang dua arah nanti ada info, next, dan prep, bedanya di situ. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk yang dua arah. Baik, kita kembali ke sini, ya. Nah, ini deklarasikan variabel baru namanya simpul baru, tipenya adalah kelas simpul satu arah, ya. Kemudian kita new, pesan untuk satu tempat baru, sekaligus menyisipkan stringnya, ya, sebagai infonya nanti x, misalkan di sini, ya, x, gitu, ya.
Ini parameter X akan masuk di sini, simpul satu arah. Kalau kita lihat nanti dia masuknya di sini. Ya. Nah, ini X-nya itu ditangkap oleh new info. Ya. New info itu nanti dimasukkan ke bagian infonya. Nah, jadi kalau di sini nanti misalkan Irna masuk gitu ya, X-nya adalah Irna, maka ketika kita memesan simpul baru, ya, listnya begini, ya. Simpul yang barunya ada Irna, gitu ya. Yaitu X-nya dimasukkan gitu ya. Kemudian simpul titik next, simpul titik infonya sama dengan X gitu ya. Nah, ini masuk. Ya, kemudian simpul baru titik next sama dengan head ya, apa yang ditunjuk oleh head. Jadi next-nya sama dengan yang ditunjuk oleh head, yaitu 0. Nah, kemudian berikutnya head sama dengan simpul baru. Jadi head yang tadinya nunjuk 0, dia nunjuk apa yang ditunjuk oleh simpul baru, yaitu nunjuk si Irna. Ya, saya ulangi lagi. Pertama pesan tempat, ya, pesan variabel baru, yaitu simpul baru, tipenya kelas simpul satu arah, ya. Kemudian simpul titik infonya, jadi bagian ininya diisi Irna, ya. Kemudian next-nya, ya, simpul baru next-nya ini menunjuk yang ditunjuk oleh head, yaitu 0. Ya, kemudian berikutnya angka yang ketiga head-nya yang tadinya nunjuk 0 menunjuk simpul baru. Apa yang ditunjuk oleh simpul baru, yaitu nunjuk Irna ini. Nah, itu untuk kasus kalau listnya masih kosong. Ya, jadi data yang baru masuk itu menjadi data pertama dan satu-satunya. Kemudian kalau kondisinya listnya sudah pernah ada, kita lihat yang ini, ya, kondisi awalnya begini, ya, head-nya menuju IK. Nah, ketika kita memesan simpul baru, new simpul satu arah ini ya, simpul baru sama dengan new simpul satu arah, berarti dia buat ini, ya, satu elemen baru, gitu ya. Kemudian infonya diisi dengan parameter, ya, X ya, di sini misalkan Irna masuk, gitu ya. Kemudian simpul baru titik next-nya sama dengan yang ditunjuk oleh head. Jadi next-nya simpul baru ini kan, dia nunjuk apa yang ditunjuk head. Head itu nunjuk IK, berarti dia juga nunjuk IK. Kemudian head yang tadinya nunjuk IK sama dengan simpul baru, berarti menunjuk yang ditunjuk oleh simpul baru, yaitu menunjuk si Irna. Nah, kita coba ya bikin di sini ya. Jadi simpul satu arah, ya, spasi simpul baru, ini nama variabelnya, ya, bisa langsung new gitu ya, atau titik koma gini, baru kita simpul baru sama dengan new simpul satu arah dalam kurung. Kalau di sini pakai info baru ya. Nah, gini. Kemudian simpul satu arah titik next gitu. Oh, kok simpul satu arah, simpul baru titik next, ya, sama dengan head,
ya, apa yang dituju oleh head. Ya. Kemudian headnya sendiri sama dengan yang ditunjuk oleh simpul baru. Ya. Kita cek ya, kita cek caranya di kelas utamanya ya, di sini kita bikin ya, misalkan saya punya variabel single list ya, tipe single list, variabelnya SLL gitu aja ya. Itu kemudian bisa langsung caranya bisa langsung begini sama dengan gitu, boleh new single list ya. Single list gitu. Oke. Lalu gini, kita panggil SL ya, titik. Nah, sisip data di awal ya. Misalkan kita mengikuti ini ya, kita masukkan Indah, Ida dari belakang ya. Indah, kita copy. Indah, Ida, ya, Irin, kemudian Ika, terakhir itu Irna ya. Karena yang masuk setiap masuk itu nambahkan menjadi elemen pertama. Nah, ya. Oke, kemudian kita tampilkan ya, titik tampil semua data. Kita lihat apakah benar ya urutannya. Jadi ya, pertama kita sisip data di awal sebanyak 5 data, kemudian kita tampilkan menggunakan prosedur tampil semua data ini. Ya. Kita lihat hasilnya apa benar. Ya, kita lihat Irna, Ika, Irin, Ida, dan Indah. Ini kebetulan disusun ke bawah ya. Kalau kita coba susun ke samping bisa begini caranya, kita modif sedikit. Jadi tidak print ln ya. Print gitu ya. Kemudian di sini ditambah dengan string. Misalkan anak panah. Ini ya. Kita coba jalankan. Nah, ini ya. Oh ya, sudah. Kita jalankan. Ya, terakhir saya tambahkan 0 ya. Misalkan saya tambahkan 0 gitu ya. Nah, itu Irna, Ika, Irin, Ida, Indah, dan terakhir 0 ya.
Jadi setiap menambah data, dia menjadi data pertama. Jadi pertama kan tadi insertkan Indah, ya. Kemudian insertkan Ida, insertkan Irin, insertkan Ika, yang terakhir Irna. Nah, itu ya kira-kira hasilnya. Oke, berikutnya kita lihat, ini saya kira clear ya. Saya kira clear untuk menyisipkan elemen baru menjadi elemen pertama. Baik ketika listnya kosong atau listnya sudah pernah ada isinya. Nah, kemudian menyisipkan di akhir. Nah, menyisipkan di akhir ini agak sedikit membingungkan, tapi lihat ya. Jadi algoritmanya begini. Kita harus memakai satu buah variabel pointer pembantu ya, misalkan P ya, di mana P ini mengunjungi satu persatu sampai ke elemen terakhir ya, elemen terakhir ya. Jadi P pertama kita mulai Irna, terus digeser ke Ika, digeser ke Irin, digeser ke Ida. Misalkan nanti yang kita sisipkan adalah Indah ya, Indah menjadi elemen terakhir, atau saya tambahkan nanti misalkan di awal itu Indah belum ada ya. Oke. Jadi misalkan di list itu ada Irna, Ika, Irin, dan Ida. Kita nambahkan nanti Indah menjadi elemen terakhir. Ya. Langkah pertama adalah kita pesan dulu simpulnya, ya, simpul baru, ya, seperti ini, ya. Ya, misalkan ini, kemudian diisi, ya, infonya X ini ya, atau info baru, Indah misalkan. Nah, kemudian nextnya 0, ya, nextnya 0. Kemudian langkah kedua adalah menggunakan variabel pembantu P, ya, yang kita kunjungi mulai elemen pertama sampai elemen terakhir, yaitu Ida. Nah, di sini caranya P sama dengan head, ya, P awalnya sama dengan head, kemudian berulang ya selama P tidak sama dengan P next-nya tidak sama dengan 0. Jadi ketika P megang Irna, kita lihat next-nya ini 0 apa enggak? Oh, ternyata enggak, megang Ika. Ya. Kalau gitu P sama dengan P next, berarti P-nya menunjuk Ika. Kemudian diuji lagi, P next-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. P next-nya tidak sama dengan 0 kan, masih lanjut berarti ya. P sama dengan P next. Berarti ini, P megang Irin. Apa P next-nya tidak sama dengan 0? Ya, masih tidak sama dengan 0. Kalau iya, maka P-nya P next. Sekarang megang Ida. Nah, Ida waktu P megang Ida, dilihat apakah P next-nya kan ini tidak sama dengan 0, ternyata pegang 0. Ya, berarti tidak memenuhi syarat, akhirnya P next-nya tidak perlu lagi. Nah, oke, sampai di sini. Ya, P-nya megang Ida sebagai elemen terakhir. Ya. Kemudian P next yang tadinya 0 dipindah menjadi menunjuk ke simpul baru. Nah, ini. Nah, P next-nya menunjuk si Indah. Itu ya, kira-kira gitu. Oke, kita coba ya, kita buat. Saya copy aja ini. Ya. Misalkan sisip data di akhir. Parameternya sama, info baru, atau kalau yang tadi di PowerPoint itu X kayaknya. Nah, kita nggak apa-apa gini. Nah, kemudian saya memerlukan variabel P. Variabel P sudah saya deklarasikan di sini. Oke ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, P sama dengan F. Nah, ini file P titik next, P next-nya. Selama P next-nya tidak sama dengan 0, lakukan perulangan selama P next-nya tidak sama dengan
0. Nah, apa yang dilakukan yaitu geser P-nya. P sama dengan P next. Nah, geser P-nya ke elemen berikutnya, gitu maksudnya ya. Nah, kalau sama dengan 0 berhenti gitu ya, tidak digeser lagi. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka P, jadi P next. Nah, jadi ketika P-nya megang elemen terakhir, IDA ini, maka langkah berikutnya adalah P next-nya, atau P next-nya ini yang awalnya 0 harus menunjuk ke apa yang ditunjuk oleh simpul baru. Makanya di sini P next sama dengan simpul baru. Next sama dengan simpul baru. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita tinggal coba ya. Oke. Awalnya ini indah tidak saya masukkan. Saya remas dulu. Jadi kita lihat awalnya. Nah, awalnya begini, Irna, Ika, Irin, Ida, setelah Ida 0 ya. Sama dengan yang ini ya, setelah Ida 0. Nah, kemudian saya masukkan Indah sebagai elemen terakhir. Oke. Caranya SSL titik insert di akhir. Yang saya insertkan adalah Indah ya. Oke. Kemudian saya cetak lagi hasilnya di sini ya. Kita lihat. Nah, kita lihat awalnya ini ya, ketika sisip di awal sampai Ida, next-nya Ida 0. Nah, kemudian ketika saya nambahkan Indah di akhir menjadilah begini. Ya. Nah, ya. Setelah Indah 0. Nah, jadi setelah Ida adalah Indah. Itu ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami, Saudara? Bisa? Oh, Bisa, Pak. bisa ya. Oke. Nah, ini perhatikan betul ini. Kalau enggak bingung nanti ya. Oke, tapi nanti saya akan kopikan listing programnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya menyisipkan ya, elemen sebagai elemen ke K. Ya, menyisipkan elemen menjadi elemen ke K, di mana elemen ke N, ke K ya. Di sini ke N, di mana N itu harus berada antara 1 sampai dengan maksimalnya ya. Jadi tidak boleh kurang dari 1, jadi jangan sampai N-nya itu menjadi elemen ke 0 misalkan, atau ke 1. Kalau elemen menjadi elemen ke 1 ya pakai sisip di awal tadi gitu ya. Atau N-nya itu melebihi jumlah anggota list yang ada sekarang. Misalnya anggota list sekarang ada 5, kemudian Anda mau menyisipkan data baru sebagai elemen ke 10. Nah, tentunya tidak bisa. Itu ya. Nah, caranya kita lihat dulu ininya, algoritmanya ya. Contohnya misalkan saya mau menyisipkan elemen baru Irin ini ya, menjadi elemen ke berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nanti menjadi 4 ya. Awalnya di list itu cuma ada Irna, Ida, Ika, Ida, dan Indah. Ya, kemudian Irin mau disisipkan menjadi elemen keempat atau antara Ida dan Indah. Ya. Nah, contohnya ini ya. X-nya Irin ya. Jadi yang mau dimasukkan itu Irin. N-nya itu atau posisinya keempat, maka K-nya sama dengan 3 ya. Karena tadi entah saya kok letakkannya ini mestinya gambar dulu ya. Nah, ini ya. Jadi nanti begini programnya.
Jadi ini pesan tempat dulu, kemudian P-nya sama dengan head. Oh ya, langsung aja ya. Gini aja. Contohnya ini nanti awalnya P ya. Saya perlu variabel pembantu P, pointer P gitu ya, yang akan memegang si Ida ini ya sebagai apa namanya elemen sebelum penyisipan elemen irin gitu ya. Nah, kita ketahui kan irin dimasukkan nanti menjadi elemen keempat. Maka saya melakukan perulangan sebanyak 3 untuk memegang elemen sebelum elemen keempat ya. Jadi P sama dengan head ya. Kemudian selama P-nya kurang dari K ya, maka next gitu ya. Jadi ini awalnya 1 kan ya, selama I-nya kurang dari K ya. Jadi N-nya kan 4, saya K-nya itu N sama dengan K sama dengan N-1, kemudian berulang selama I kurang dari K gitu ya. Jadi nanti ketika I-nya 1, maka P-nya megang IRNA. Kemudian next lagi, I-nya jadi 2, P-nya megang IK ya. Next lagi, P-nya megang IDA gitu ya. Intinya begitu. Nah, kemudian setelah itu baru next-nya simpul baru itu megang indah ya. Next-nya simpul baru megang indah ya. Kemudian next-nya P megang simpul baru ya. Jadi kalau di sini ini ya. Jadi P sama dengan head ya. I sama dengan 1, kemudian K sama dengan ini. Nah, ini keliru lagi nih. Ini bukan bahasa Java. Nah, ini. Jadi masih bahasa campuran ini. Bentar. Ya, intinya kita menggeser P ya, yang awalnya sama dengan head sampai P itu megang simpul sebelum simpul keempat ya, ya intinya ini simpul ketiga berarti yang dipegang ya. Jadi nanti ya P sama dengan head, I sama dengan 1, K sama dengan N-1. Jadi kalau N-nya 4 berarti K-nya 3 ya. Kita lakukan berulang selama P-nya tidak sama dengan 0 dan I-nya kurang dari K. Ya. I-nya kan 1 berarti nanti di sini I plus plus, I-nya jadi 2 ya. P sama dengan P next ya. Kemudian ke atas ya. Kemudian P tidak sama dengan 0. I-nya kan 2, I-nya kurang dari K ya, maka I-nya plus plus jadi 3 ya. P-nya P next ya. Nah, kemudian I-nya jadi 3 kan ini ke atas, P-nya tidak sama dengan 0 dan I-nya 3 kurang dari 3 tidak, berarti kan keluar. Selama P-nya tidak sama dengan 0 artinya masih di dalam jangkauan ini ya. P-nya tidak sampai di ujung sini ya, kita ya. Jadi P-nya masih di antara ini ya. Maka lakukan ini. Simpul baru next sama dengan P next. Ya, kita lihat simpul barunya ini ya. Jadi ini belum ada tulisannya simpul baru next-nya. Dia megang P next. P next-nya kan indah. Dia megang indah ini juga. Kemudian P next-nya sama dengan simpul baru. Ya, jadi P next-nya yang tadinya megang indah, dia megang ke simpul baru. Ya. Nah, kalau P-nya sama dengan 0, maka dipastikan N-nya itu melebihi dari jumlah elemen yang ada. Ya, kita coba bikin. Ya. Kita coba bikin.
Saya copy aja ini. Sisip data kita berikan elemen ke n ya, ke n itu aja ya. Tetap ini ya, karena kemudian saya harus punya variabel integer i dan k ini ya. P sama dengan head ya, i sama dengan 1 ya, k sama dengan ini harus ada lagi satu variabelnya ya, integer n ya. Jadi info yang dimasukkan apa, kemudian dijadikan elemen keberapa atau elemen ke n gitu ya. N 1 selama P tidak sama dengan 0 ya, dan I kurang dari K, maka lakukan I plus ini G. Setelah itu ini diuji if P tidak sama dengan 0, maka lakukan ini simbol baru next gitu ya, titik next sama dengan P titik next. Nah, P titik next sama dengan simbol baru else, maka cetak ini ya, bahwa tidak perlu cetak elemen ke plus n tidak. Nah, kalau di sini pesannya ya elemen tidak ada gitu ya. Kita coba ya, misal sekarang saya tambahkan baru aja di sini ya, sudah ada indah ll titik sisip baru ini, misalkan yang disisipkan namanya Iwan ya, Iwan menjadi elemen ke-4 ya. Oke, kemudian saya tampilkan lagi di sini. Nah, kalau ini saya tembak dulu ya, saya masukkan Iwan menjadi elemen ke-4, nanti di mana posisinya. Nah, ini saya jalankan dulu ya. Berarti kan kalau saya masukkan Iwan menjadi elemen ke-4 ya, berarti 1, 2, 3, 4, berarti setelah Irin ya. Nanti setelah Irin ada Iwan, Ida, setelah Ida, Indah, dan Nul ya. Oke. Mudah-mudahan tidak salah. Caranya gini, saya running lagi. Ya, benar ya. Nah, ini kan awalnya ini ya, di mana Ida sebagai elemen ke-4 nanti akan digeser oleh Iwan.
Ya, masukkan iwan elemen keempat, ya. Iwannya jadi ini ya. Benar ya, ini elemen ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau kita cek lagi, misalkan menjadi elemen kedua, benar enggak? Ya, iwan menjadi elemen kedua. Menjadi elemen ke-12. Nah, ini harus ada pesan kesalahan. Ya. Ya, ini tidak indah. Oh, ini ada salah saya masian, mestinya harus ada pesan. Sebentar, salahnya di mana ini? Jika P, nah kalau sama dengan 0, mestinya muncul pesan ini, ya. Else, mestinya muncul itu. Sebentar. Ini kan keluar, kalau tidak sama dengan 0, keluar mestinya. Atau saya balik. Sama dengan 0, gitu ya. Maka pesan dulu. Kemudian else. Ya, kita coba. Apa ini yang salah? Nah, oh ya, sama dengan 0. Ya. Titik koma. Oh, sama aja. Mestinya keluar ya, ini. Atau ini. Kok jadi begini? Ya. Mestinya keluar. Karena di sini sudah ini ya. Oke. Kita lanjut saja. Ini mungkin Java saya yang error ya. Oke. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada? Halo? Siapa? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, nanti Anda tambahkan ya. Ini saya kasih tugasnya ya. Oh ya sih, sebentar, saya tambah lagi satu. Oh ya, sebentar. Sisip di awal, di akhir. Sisip setelah data key. Nah, menyisipkan setelah data key. Ya. Jadi tidak menyisipkan data sebelum, misalkan sebelum data X, misalkan gitu ya. Yang disisipkan apa, kemudian string data X, misalkan gitu ya. Jadi nanti maunya
maunya begini. Nah, maunya nanti ada penyisipan data. Misalkan saya mau menyisipkan data baru sebelum IK, misalkan gitu ya. Nah, berarti saya menyebutkan IK-nya. Data barunya apa? Misalkan Irul gitu ya. Saya masukkan sebelum IK, misalkan gitu ya. Nanti berarti Irna, Iwan, Irul, IK. Oke. Caranya, nah, sebelum ini parameternya ada 2, info barunya apa, kemudian disisipkan sebelum data apa, gitu ya, data X yang wakili di situ. Oke. While P tidak sama dengan 0 gitu ya, dan info, ya ada info misalkan info dot star. Saya copy. Ini misalkan R. Nah, saya perlu variabel R lagi, saya tambahkan di atas ya. R ini ya. Oke. Ya, intinya saya punya 2 pointer P dan R gitu ya. R saya sama dengan juga R. Oke. Berulang selama P-nya tidak sama dengan 0 dan P infonya tidak sama dengan data syaratnya ini ya. Nah, kalau sama berhenti gitu ya, atau kalau P tidak sama dengan 0-nya berhenti. Oke. Kemudian sini saya uji if C ya, tidak sama dengan 0, nah, maka lakukan R titik flag sama dengan simpul baru ya, simpul baru titik
titik next sama dengan simpul baru titik next sama dengan B. Kita tes ya, misalkan kita tes ya. Ya, misalkan saya mau menambahkan irul sebelum ika. Kita lihat caranya menambahkan elemen tadi. Saya menyisipkan elemen irul sebelum ika. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Ya. Ada yang salah? Sebentar. Oh ya. Kurang. B sama dengan B next. Simpul baru next sama dengan B. Oh gini, salah saya ya. Simpul baru sama dengan R titik next. Ya, salahnya di sini. Kemudian R titik next sama dengan simpul baru. Nah, oke, kita coba lagi. Oh salah, ini irul. Oh sebelum. Sebentar. Berarti kan R B next. Oh ya, nggak perlu ini, berarti kan K langsung B. B ya. Nah, berarti R nya nggak perlu.
Kita lihat. Saya mau menyisipkan simpul Irul sebelum Ika. Oh, kok salah. Irul mestinya kan Iwan dulu. Nah, ini kok nggak jalan ini jawabannya. Compare sama ya. Masukkan Irul sebelum Ika. Oke, next. Simpul. Tidak sama dengan 0. Ya. Oke, nah ini mestinya D ketika pegang Ika B-nya mestinya tadi begini. Nah, saya kok ini tidak masalah. R sama dengan P begini. Ya. Karena R-nya di belakang, di sini mestinya R next gitu ya. Atau saya uji yang ini. Mestinya begitu. Oh, kok tambah tidak ada? Salah. Nah, nulisnya Ika-nya. Ya. Oh, benar ya. Compare sih, ini salahnya di sini mungkin saya. 1 atau 0 ya. Kalau sama itu sudah P kita bikin string info ini baru info. Oke, kalau tidak bisa ya kita lewati saja nanti ini. Mestinya benar tadi. Oke, saya lewati aja dulu ini ya. Saya cari kenapa kok nggak bisa. Mestinya secara logika ini bisa begini ya. Mestinya ya 0 gitu ya. Karena kalau ini di compare sama
Ya, binfo di compare dengan ini itu harus sama. Ya. Kalau sama dengan 0 gitu ya. Jadi masuk. Oke, gini saja. Nah, ini dilewati dulu. Yang jadi tugas Anda nanti begini. Sisipkan sebelum elemen ke K. Ya. Jadi nanti bikin di sini programnya elemen sebelum sisipkan data sebelum elemen ke N. Nah, sebelum elemen ke N ya. Oke. Saya hapus dulu ini ya, buat program di sini. Ini ya. Kemudian sama buat program setelah elemen ke N. Nah, buat program itu ya di sini. Untuk yang ini saya lewati dulu ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Nah, jadi tugas Anda ini ya, nanti buat dua program ini ya. Jadi menyisipkan data sebelum elemen ke N dan menyisipkan data setelah elemen ke N. Artinya begini, kalau misalkan kita menyisipkan data sebelum elemen kelima, berarti dia harus menjadi elemen keempat. Ya. Kalau menyisipkan data setelah elemen ke N, berarti misalkan kita menyisipkan elemen setelah elemen kelima, berarti dia harus menjadi elemen ke-6. Ya, intinya di situ. Oke, lanjut ya. Sekarang operasi penghapusan. Nah, penghapusan. Menghapus elemen pertama. Jadi elemen pertama, menghapus elemen pertama itu logikanya begini ya. Jadi ini pakai anu aja, nanti nggak usah return gitu ya. Jadi prosedur aja, public void gitu ya, hapus data pertama misalkan ya, data elemen pertama misalkan itu nanti diuji jika headnya 0 artinya listnya kosong, berarti tidak ada pekerjaan apapun, tinggal tampilkan pesannya apa ya, list kosong gitu ya. Kalau tidak kosong maka head yang tadinya megang Irna dia harus loncat ke setelahnya Irna atau Ika. Jadi cukup begini, head sama dengan head next gitu ya. Caranya begitu. Kita buat copy aja. Baru untuk penghapusan ya. Menghapus data elemen pertama tanpa parameter. Jadi di sini langsung diuji if head sama dengan 0, maka tampilkan pesan pesannya adalah linked listnya kosong ya. Tidak ada else, tapi mestinya begini, tidak perlu panjang-panjang ya. Else add sama dengan next ya.
Nah, gitu aja ya. Kita lihat. Ntar ini saya batalkan. Kalau saya run dulu ya. Nah, kalau saya hapus, ini nanti hapus elemen pertama berarti inanya yang hilang ya. Mulai Iwan. Ini itu hapus data pertama itu, dan saya tampilkan lagi tampil semua data. Itu ya. Saya running berarti si inanya hilang. Ya, ini kan terakhir. Kemudian hapus elemen pertama, inanya hilang, jadilah ini. Ya. Kalau 2 kali berarti nanti ina dan iwannya hilang. Saya copy, misalkan saya hapus 2 kali. Ini, saya run. Ya, ina dan iwannya hilang. Ina dan iwannya hilang, tinggal dan seterusnya. Itu ya. Nah, berikutnya menghapus elemen terakhir. Nah, menghapus elemen terakhir itu algoritmanya begini. Jadi saya harus memiliki bantuan 2 variabel pointer P dan R ya. Mulai dari pelacak elemen pertama tinggal next hingga posisi P dan R-nya begini. P-nya megang indah sebagai elemen terakhir, R-nya megang Ida ya, belakangnya gitu ya. Oke. Caranya gitu aja ya. Jadi kalau headnya kalau listnya kosong ya, headnya 0 gitu ya. Nah, ini aja. Kemudian kalau tidak kosong ya, kalau cuma 1, jadi dicek dulu apakah head next-nya 0. Nah, jadi cuma ada isi 1 kan, head next-nya misalkan pegang 0 berarti cuma isi 1 ya. Maka langsung head-nya sama dengan 0. Inanya dihapus. Jadi ina ini menjadi elemen pertama sekaligus elemen terakhir atau satu-satunya. Nah, kalau dihapus ya ini dihapus awal ya. Jadi if head next-nya sama dengan 0, maka head-nya 0 gitu aja ya. Nah, kalau tidak, maka Anda lakukan ini penelusuran mulai dari Irna, Ika, Irin, Ida, Indah. Dengan cara P sama dengan head, R sama dengan 0 atau sama dengan head boleh. Berulang selama P next-nya tidak sama dengan 0. Jadi next-nya tidak sama dengan 0, ya berarti R sama dengan P. Ya, R-nya nunjuk ini, P-nya nunjuk P next. Next-nya tidak sama dengan 0, maka R-nya nunjuk Ika, P-nya nunjuk Irin. Ya, gitu ya. Terus sampai akhirnya nanti P-nya nunjuk Ida, R-nya nunjuk P-nya nunjuk Indah, R-nya nunjuk si Ida. Gitu ya. Nah, kalau begini berarti nanti setelah itu P next-nya, ini R next-nya 0 ya. Bukan P next-nya 0, sorry. Ini R next-nya 0. Jadi R next-nya 0. R next-nya yang tadinya Ida itu megang Indah, dia megang 0 gitu ya. Nah, sudah. Artinya Indah tidak ada yang megang, dia sudah dianggap hilang. Gitu ya. Jadi kita coba implementasikan.
elemen terakhir. Terakhir ya. List kosong. Kalau headnya 0, list kosong. Kemudian else kita cek if uji apakah listnya itu cuma ada isi satu. Nah, if head titik next sama dengan 0, ini berarti ada isinya cuma satu elemen ya. Nah, kalau cuma satu elemen maka langsung di sini head, ini saya salah. Dan di sini langsung head sama dengan 0. Itu aja. Else, nah, kita perlu variabel pointer p sama dengan head misalkan ya. Kemudian m sama dengan head juga boleh ya, atau 0 boleh, atau tidak perlu dideklarasikan juga tidak apa-apa ya. Kemudian saya while berulang selama p titik next tidak sama dengan 0, maka lakukan r sama dengan p sama dengan p titik next. Oke, setelah itu r next sama dengan 0. Jadi nextnya yang tadinya r nextnya yang tadinya pegang indah megang 0 gitu ya. R titik next sama dengan 0. Nah, selesai begini ya. Jadi void saja, tak perlu jadi fungsi ya. Jadi prosedur ya, bukan function. Oke, saya kira bisa ini ya. Oke, elemen terakhir. Ya, sebelumnya kita cek dulu kondisi terakhir bagaimana. Ya, kondisi terakhir setelah Irna dan Iwan dihapus sebagai elemen pertama, nanti saya akan menghapus Indah. Maka tampilannya nanti tinggal Ika, Irin, dan Da. Ya. Saya menghapus elemen terakhir sekali ya. Berarti cuma Indah yang dihapus. Oke, saya jalankan. Ya, Indahnya hilang. Indahnya di sini masih ada, di sini sudah hilang. Kalau 2 kali Indahnya hilang. Nah, 2 kali. Ya, Indahnya hilang. Oke ya. Oke. Itu. Nah, kemudian saya tambahan untuk tugas ya. Buatlah program untuk menghapus data elemen ke N. Jadi ini aja ya. Hapus data elemen ke N. Pasti nanti
parameternya ya harus ada n-nya ya. Ya. Nanti tolong buat program ini. Jadi tugasnya ada sebentar, 1, 2, dan 3 ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu. Halo. Iya, Pak. Bisa ya? Nanti programnya buat ya. Dilengkapi saja nanti Siap, Pak. program ini saya share, Anda lengkapi gitu ya. Oke. Berikutnya ya, saya kembali ke algoritma pengunjungan ya. Jadi kan kemarin saya loncati ya, langsung insert, terus tadi delete. Traversing ini pengunjungan sudah tadi programnya. Nah, ini algoritma mencari alamat dan data elemen kekal. Ya, jadi menampilkan alamat dan data dari elemen kekal pada linked list. Ya. Caranya begini, ya. Saya copy saja ini. Saya copy. Ya. Saya tambahkan di atas saja. Saya tambahkan di sini. Kekal, ya. Ke N ya kok. N ya. N N ya.
Oke. Nah, ini programnya. Saya temukan data dan alamat, alamat dan data gitu ya. Alamat, data ke N ya. Parameternya N. Oke. Cek di sini. Misalkan saya cari di sini. Oh, tampilkan saja namanya. Ya, tampilkan gitu ya. Tampilkan misalnya ketiga. Alamat yang lainnya. Oke, kita lihat dulu kondisi terakhir ya. Nah, misalkan data link listnya adalah Irna, Iwan, Ika, Irin, Ida, Indah. Ya. Kemudian saya mau menampilkan alamat dan data ketiga. Berarti kan alamatnya Ika dan Ikanya itu ya. Nah, saya tampilkan. Nah, kita lihat. Ya, tapi benar ya. Nah, ini Inggrisnya. Ya, alamat data ketiga itu ini alamatnya. Jadi ini ya. Nah, alamatnya yang ini. Alamat di memorinya ini. Kemudian data ketiga adalah Ika. Benar ya. Kita cek misalkan data keempat. Data keempat Irin, Irin alamatnya ini. Nah itu. Oke, berikutnya berikutnya mencari alamat dan data X ya. Jadi alamat datanya si Ika misalkan ya. Ini programnya saya copy aja. Saya copy.
Nah, ya, jadi ini temukan alamat dan posisi. Nah, alamat dan posisi data X, ya, ceritanya begitu. Ya. Kita coba saja lagi di sini. Tampilkan saja ya. Tampilkan. Tampilkan. Misalkan yang dicari si Ida. Ya. Ida itu ada di alamat berapa dan posisi keberapa di dalam tulis. Lihat hasilnya. Ya, ini alamat keempat, elemen keempat tadi izin, benar ya, alamatnya di sini. Kemudian Ida itu ada di posisi kelima. Ya. Posisi data Ida berada di, oke, saya tutup dulu. Ini ada kurang Ida itu berada di urutan kelima, benar? 1, 2, 3, 4, 5, benar ya? Ada di alamat ini. Nah, kita cross check. Lagi benar enggak? Kalau saya kelima itu ya. Hasilnya ya. Jadi alamat elemen kelima itu ini ya. Sama persis dengan ini. Data elemen kelima adalah Ida. Nah, di sini Ida berada di urutan kelima. Benar ya, saya di cross check. Itu ya. Oke. Berarti nanti ini ada yang salah. Yang salah. Tuh. Tuh. Oke, untuk berikutnya ya, mencari alamat dan data elemen terakhir itu ya, bisa tinggal di copy aja ini. Saya copy aja. Sudah ada yang salah. Next. Tuh.
Ya. Ini kita temukan ya, tampilkan aja. Oke. Oke, ada yang salah. Sebentar, ada yang salah. P sama dengan head. P next berulang selama P next tidak sama dengan 0. R sama dengan P sama dengan P next ya. Data elemen terakhir adalah P info. Kemudian alamat elemen terakhir adalah R next. Ini sudah betul sebenarnya ya. Kok salah. Oh, 35. Oh, belum ditampilkan. Terakhir ya. Oke. Ini ya, data elemen terakhir adalah Indah benar di alamat ini. Ya, itu sudah benar ya. Oke, sudah benar. Nah, sampai di sini dulu ya. Mungkin yang bisa saya jelaskan sekali lagi, nanti ada 3 tugas ya untuk melengkapi program. Ini 1 ya, kemudian 2 ini, dan yang terakhir ini 3 ini ya. Ada 3 program yang harus Anda lengkapi. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini, saudara? Ada yang perlu ditanyakan? Mohon izin, Ya. Pak. Untuk tugasnya dikirim via email atau lewat Google Class? Lewat Google Class Dan aja untuk nanti ya. waktunya? Tapi nanti aja ya, waktu mau UTS ya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Tapi paham ya maksudnya ya? Siap sudah, Pak. Terima Ya, kasih. paham ya maksudnya ya? Oke, kalau begitu saya akhiri dulu ya pertemuan ini. Nanti ya ada presensi awal dan akhir. Tolong Anda jangan jangan terlewatkan ya. Berikutnya nanti akan saya kirimkan ya listing programnya itu untuk Anda lengkapi gitu ya. Mudah-mudahan Anda tidak menemui kesulitan dalam mengerjakannya. Kemudian PPT-nya juga saya update ya, nanti download lagi ya, karena tadi kan ada beberapa perubahan juga ya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Baik, Pak. Oke. Untuk Siap. sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.